Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Omar Mokhtar, Teknik Komputer 2019, NPM-nya 1906381483. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian saya di modul dioda. Ini rangkaian full wave rectifier, menggunakan voltase 19, lalu frekuensinya 83 sesuai NPM saya. Terus saya juga menggunakan osiloskop, multimeter, lalu menggunakan kapasitor, dioda Zener, dan resistor. Dan juga saya menggunakan dioda IN4002. Saya menggunakan 4 dioda IN4002. Jadi ini pada AC powernya ini positif dan negatif terhubung ke dioda IN4002, sebelah sini yang positif terhubung ke sini, lalu yang negatif juga sama, bolak-balik jadinya. Lalu setelah itu tersambung ke resistor, dioda Zener, dan kapasitor. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa fungsi dari dioda Zener. Dioda Zener itu sebagai mengembalikan arus listrik ke arah aliran arus. Itu tuh maksudnya itu apa ya? Biasanya dikenalnya dengan istilah tegangan breakdown pada saat arus listrik menjalar ke ke kabel. Lalu dioda Zener itu berfungsi ada di situ, lalu dia berfungsinya itu buat mengembalikan arus listrik ke arah aliran arus yang seharusnya. Lalu pengertian fungsi resistor itu sebagai pengatur dalam membatasi jumlah arus yang mengalir, dan juga berfungsi untuk menurunkan tegangan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh rangkaian dan membagikan tegangan. Lalu kemudian ada kapasitor. Fungsi kapasitor itu terhadap rangkaian sebagai penyortir untuk menekan ripple yang terjadi pada proses penyarah gelombang AC dan meratakan tegangan. Nah, di rangkaian ini semuanya itu terhubung ke multimeter dan osiloskop. Osiloskop ini gunanya untuk menentukan grafik, dan multimeter ini untuk mengetahui jumlah volt, ampere, dan ohm. Nah, sebelumnya ini tegangan ini tuh masih belum ada hasil dari angka dari kapasitornya. Jadinya ini juga termasuk gunanya dari multimeter. Sebentar. Jadi di nilai kapasitor ini menggunakan multimeter. Jadi ini misalkan ini kapasitor baru ya. Jadi cara mencari nilai kapasitornya ini dijalanin dulu rangkaiannya, habis itu dibuka multimeternya, dipindah. Biasanya waktu dibuka multimeter ini kan di bagian volt, nah dipindahin ke ampere. Habis itu di ampere ini kan berubah-ubah nih kan, tegangannya, ampere berubah-ubah. Nah itu dicari kira-kira yang paling sering muncul tuh yang mana nilai ampernya. Nah habis itu menggunakan rumus C sama dengan I per F kali V.
Nah, setelah itu baru dapat hasil dari kapasitor ini. Karena waktu saya hitung kapasitornya 0,19 jadinya ya kita ikutin. Ya. Nah, setelah semuanya udah ditemukan, nilai kapasitornya udah, terus ini di designer di borangnya disuruh 6 volt, oke. Nah, ini 814 ini dari MPM saya. Terus setelah itu semuanya ini tersambung ke osiloskop. Nah, osiloskop ini berguna untuk melihat grafik dari rangkaian ini. Coba kita run dulu. Nah, kan kelihatan tuh. Ini grafiknya. Di rangkaian saya ini grafiknya bergelombang. Di channel A-nya ini saya menggunakan skalanya 10 volt dan channel B-nya sama 10 volt juga. Seharusnya sih grafiknya ini lurus. Karena mungkin bergelombang ini ada yang salah dengan rangkaian saya. Saya udah sempat nyoba-nyoba rangkaian saya, tapi tetap gagal. Jadinya ya udah saya kumpulin aja yang ada. Ya udah sekian dari saya Muhammad Umar Mokhtar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.